Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Salam jumpa di pagi hari ini, Kamis 26 November 2020. Mari kita sama-sama mengikuti devosi dan kita akan mendengarkan lagu yang akan Ibu putarkan. Silakan anak-anak menyimak lagunya dari tempatnya masing-masing. Ibu akan putarkan untuk kita semua.
kita akan berdoa. Mari siapkan hatimu anak-anak untuk menerima firman Tuhan dan kita akan meminta pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, Tuhan menuntun kami, menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 7. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca bagian firman ini. Anak-anak silakan untuk mempause sebentar videonya. Silakan. Ya, firman Tuhan yang sudah anak-anak baca itu harus sampai selesai ya. Jadi kita mau belajar tentang apa hari ini, tentang teologi yang salah. Di dalam perjanjiannya Allah seolah-olah berpihak pada kita, tetapi pada saat yang sama juga melawan kita. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas di dalam devosi kita pagi ini. Poin yang pertama adalah sahabat-sahabat Ayub. Ya, kita sudah mengetahui 3 orang sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ya, mereka ini datang untuk menghibur Ayub. Ya, mereka itu tinggal tidak sekota dengan Ayub. Mereka benar-benar kaget ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan Ayub ya. Ayub yang sudah jatuh miskin dan tubuhnya, badannya penuh dengan borok dan nanah ya. Nah, mereka mendengar kalau sahabat mereka Ayub itu mendapat musibah yang bertubi-tubi ya. Jadi mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan Ayub itu sedemikian parah dan menyedihkan ya. Nah, mereka yang tadinya mau datang untuk menghibur Ayub malah menangis karena sedih melihat kondisi Ayub ya. Untuk menyatakan kepedulian mereka kepada Ayub, mereka itu duduk di tanah dan berdiam diri bersama dengan Ayub selama 7 hari, 7 malam. Ya, jadi anak-anak bisa bayangkan, masing-masing mereka itu duduk dengan pikirannya sendiri, mencoba mencari jawaban mengapa hal yang sangat buruk ini bisa menimpa Ayub. Ya, nah, jadi mereka duduk dan memikirkan, mencari jawaban mengapa hal yang sangat buruk ini menimpa Ayub. Ya, nah, mari dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kebanyakan orang itu memahami keadilan Allah dengan pengertian bahwa jika kita atau mereka rajin berbuat baik, maka Tuhan akan melindungi kita sehingga mereka tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Nah, sebaliknya, jika mereka sering melakukan hal yang jahat, maka Tuhan akan menghukum mereka dengan berbagai macam hal yang tidak enak ya. Nah, dengan demikian, mereka beranggapan bahwa tindakan Allah tergantung pada tindakan manusia, ya. Jadi, bagi mereka, inisiatif bukanlah datang dari Allah, tetapi tindakan Allah merupakan reaksi dari tindakan manusia, ya. Jadi, ketika mereka melihat seorang ditimpa musibah yang berat, mereka segera berpikir bahwa orang itu telah berbuat dosa. Nah, sedangkan jika mereka melihat seorang yang kaya dan hidup senang, mereka menganggap bahwa orang itu dikasihi Tuhan. Nah, apakah pemikiran mereka seperti ini benar?
Tidak ya anak-anak. Ini yang sudah Ibu sampaikan di awal, ini sebuah teologi yang salah. Di sini juga, apakah Alkitab menggambarkan keadilan Allah itu seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang? Tidak ya, Alkitab tidak menggambarkan keadilan Allah itu seperti yang mereka pikirkan, ya. Nah, pola pikir seperti inilah yang juga dimiliki oleh ketiga sahabat Ayub. Bahkan Ayub juga, ya hampir. Karena itu, ketiga sahabat Ayub itu menuduh bahwa Ayub telah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Dalam pikiran mereka, tidak mungkin Allah menghukum Ayub dengan penderitaan yang seberat itu jika Ayub tidak melakukan kesalahan yang fatal. Bahkan Bildad berani memastikan bahwa semua anak Ayub mati karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, bukankah Allah itu adil ya? Kita tahu Allah itu adil, itu salah satu karakter Allah, ya. Nah, kita lihat di sini ya, pada saat itu Ayub kelihatannya sudah mulai goyah imannya ya. Ayub mengetahui bahwa tuduhan teman-temannya itu ya, yaitu ia telah melakukan dosa yang besar di hadapan Allah. Dan itu tidak benar ya anak-anak, itu tidak benar. Sekali lagi Ibu tegaskan, itu tidak benar. Hal ini bukan berarti bahwa kehidupan Ayub itu tanpa dosa, melainkan bahwa tidak ada dosa yang khusus di dalam hidup Ayub. Ya, bukankah kita tahu sendiri bahwa Allah memuji Ayub sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun Ayub tidak mengetahui mengapa semua hal buruk itu terjadi padanya ya. Ayub tidak dapat membela diri dengan memberi jawaban yang memuaskan ya, dan dapat diterima oleh akal, pikiran, kepada para sahabatnya yang menuduhnya itu ya. Dan Ayub pun akhirnya mulai meragukan keadilan Allah. Ayub mulai menuduh bahwa Allah telah memperlakukannya dengan sangat tidak adil serta tidak memberinya kesempatan untuk membela diri ya. Ketidakpuasan Ayub terhadap Allah semakin kuat sehingga ia menginginkan seorang penengah untuk membela perkaranya di hadapan Allah. Nah, untunglah di dalam keadaan rohani yang sangat lemah ini, iman Ayub lemah, Ayub tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Di dalam kesedihannya Ayub, ia berseru ya, "Aku hanyalah seorang anak, tetapi mengapa ia tidak menunjukkan belas kasihan kepadaku ciptaan tangannya?" Ya, Allah pastilah tidak akan meninggalkan aku. Jadi terlihat di sini, sepertinya Ayub memohon belas kasihan Allah untuk dapat meredahkan amarahnya. Dalam hati kecilnya, Ayub tetap tidak percaya bahwa Allah dapat berlaku sewenang-wenang tanpa keadilan. Sekali lagi, Ibu, garis bawahi ya. Dalam hati kecilnya siapa? Ayub. Ayub tetap tidak percaya. Ingat, Ayub tetap tidak percaya bahwa Allah dapat berlaku sewenang-wenang. Jadi dia tidak percaya kalau Allah dapat berlaku sewenang-wenang tanpa keadilan ya. Karena itu Ayub terus memohon, melanjutkan permohonannya, "Jika saja aku dapat membela diriku." Namun Allah itu begitu mulia dan agung. Sekali lagi, Ibu ulangi, namun Allah itu begitu mulia dan agung. Ini sebuah iman yang luar biasa yang dimiliki Ayub ya. Ayub mengakui kemuliaan dan keagungan Allah ya.
Nah, pengakuannya ini ya tapi sayang ya, pengakuannya ini tidak muncul dari hati yang tunduk dan berserah kepada Allah, karena dalam hatinya yang terdalam Ayub masih merasa dirinya benar, ya, dan ingin membela diri. Nah, ini. Mari Ibu lanjut ya. Penderitaan Ayub dan juga tuduhan yang menyakitkan dari teman-temannya ini membuat Ayub tidak mampu lagi menunggu waktu Tuhan dengan sabar dan sikap yang penuh iman ya, yang percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan kebaikan. Sekali lagi Ibu ulangi, Allah sanggup mengerjakan kebaikan di tengah-tengah hal yang sangat buruk ya. Ayub tidak mengerti bahwa di dalam perjanjiannya Allah dapat berpihak pada kita pada saat yang sama juga melawan kita, ya. Sejak kekekalan Allah telah mengasihi kita di dalam Kristus. Tetapi Ia juga dapat berpaling dari kita supaya kita disucikan dan namanya ditinggikan melalui kita. Allah berhak melakukan hal ini karena Allah adalah Allah. Bahkan ketika kita dipuji pun Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya. Di dalam penderitaannya yang sangat berat, Ayub tidak mampu untuk berpegang terus pada Tuhan. Memang tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika segala sesuatu menentang Kristus, bahkan ketika Allah Bapa pun memalingkan wajah dari Kristus pada waktu Kristus menanggung kutuk dosa manusia, Kristus tidak memberontak terhadap Bapanya. Betapa indahnya kemenangan Kristus. Melalui kuasa Allah, Allah juga sanggup menjadikan kita anak-anaknya pemenang di dalam pencobaan. Ya, jadi anak-anak, bagian yang dapat kita pelajari yaitu adalah Allah sanggup mengerjakan kebaikan di tengah-tengah hal yang sangat buruk. Sekali lagi Ibu ulangi, Allah sanggup mengerjakan kebaikan di tengah-tengah hal yang sangat buruk, ya. Dan Allah sanggup menjadikan kita anak-anaknya pemenang di dalam pencobaan, ya. Jadi, sampai di sini bagian firman yang dapat Ibu bahas, bagikan kepada anak-anak. Silakan anak-anak menyimaknya dengan baik dan mengisi refleksi yang ada, ya. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Mari memberkati kami semua, dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Pimpin kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia, bahkan di sekitar kami Tuhan, dengan COVID-19 ini, mari Tuhan menjaga setiap kami, memberikan kekuatan dan kesehatan tubuh yang sehat dan kuat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sudah selesai devosi kita pagi hari ini. Terima kasih.